Bukan Untukmu, chapter 76. Kembali. Malam harinya, Dion yang ditemani Freddy pergi ke klub. "Pesankan aku minuman," titah Dion pada Freddy. Freddy pun bergegas memesankan minuman untuk Dion dan juga untuknya. Ia memesan minuman dengan kadar alkohol yang rendah supaya tidak membuat mereka mabuk. Freddy kembali setelah ia memesan minuman, dan tak lama seorang pelayan pun mengantar minuman yang sudah dipesan oleh Freddy. Dion pun menenggak minuman itu sambil menikmati tarian erotis para wanita penghibur yang tersaji di depan matanya. Setelah hampir 30 menit Dion menikmati hiburan yang disajikan, ia pun meminta Freddy membooking satu penari erotis blasteran untuk menjadi teman tidurnya. "Tidak, aku tidak mau. Ini jalan yang salah, Dion. Masih banyak cara lain untuk melupakan Sena dan juga perasaanmu. Tapi tidak harus tidur dengan wanita penghibur juga." Freddy tak setuju dengan permintaan Dion. "Freddy, cepat, atau aku akan membuat keributan di sini." Mendengar ancaman Dion, Freddy pun tak bisa melakukan apa-apa selain menurut kepada bos sekaligus sahabatnya itu. "Jangan lupa kau booking juga kamar hotelnya," titah Dion. Freddy lalu pergi untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Dion. Sambil menunggu Freddy kembali, Dion pun melanjutkan menikmati hiburan di tempat itu. Menenggak minuman sambil menikmati tarian erotis para wanita penghibur cukup menyenangkan dan bisa sedikit mengalihkan pikirannya yang sudah kacau karena perasaannya terhadap Sena yang bertepuk sebelah tangan. Tak lama, Freddy pun kembali untuk memberitahu kamar hotel dan wanita yang diminta Dion sudah ia bookingkan. Freddy langsung mengantar Dion ke kamar hotel yang sudah dipesannya. Sementara Dion masuk ke kamar hotel, Freddy menunggu Dion di lobi. Seorang wanita cantik dengan lingerie hitam transparan yang membalut tubuh indahnya tampak berpose menantang di atas ranjang. Dan tanpa berlama-lama, Dion langsung melepas pakaiannya satu persatu, hingga tak menyisakan satu helai benang pun di tubuh kekarnya. Ia lalu mendekati wanita itu dan mulai mencumbuinya. Permainan Dion yang bertulian membuat wanita itu mendesah nikmat. Sementara Freddy yang menunggu di lobi tampak kesal karena Dion telah memilih jalan yang salah untuk melampiaskan rasa sakitnya. Ingin sekali ia menghajar sahabatnya itu supaya dia sadar. Tapi Freddy yang mengenal seperti apa karakter Dion, apapun yang dilakukannya akan percuma sekalipun Freddy menyiksanya. Tidak akan pernah mengubah apa yang sudah menjadi keputusan seorang Dion. Sejak saat itu, Dion semakin sering mabuk dan tidur dengan wanita penghibur, hingga beberapa bulan pun berlalu. Semenjak kejadian yang menyakitkan itu, Sena dan Bintang tidak pernah berkomunikasi lagi. Mereka benar-benar mengutusnya. Sena sibuk dengan pekerjaannya dan juga dunianya. Begitu juga dengan Bintang yang sibuk dengan segala urusannya. Di tengah kesibukannya, Bintang mendapat telepon dari manajer restoran di Bogor. "Halo, Pak Bintang, ada sedikit masalah di restoran," kata si manajer. "Katakan, ada masalah apa?" tanya Bintang sambil fokus pada pekerjaannya. "Kasir membawa uang kas restoran," terang si manajer. "Baiklah, aku akan terbang ke sana besok untuk mengurus masalah ini," kata Bintang. "Baik, Pak." Panggilan pun berakhir. Setelah mengakhiri pembicaraan dengan manajer, Bintang bergegas memesan tiket untuk penerbangan besok. Bintang adalah tipe orang yang tidak suka menunda-nunda masalah. Sebisa mungkin, ia harus bisa menyelesaikan masalah saat itu juga. Sebenarnya ia tidak ingin menginjakkan kakinya lagi ke kota itu. Tetapi masalah itu membuatnya terpaksa harus kembali ke sana. Sementara di tempat lain, Sena terlihat semakin sibuk. Selain menulis novel untuk para customernya, ia juga sudah kembali aktif menulis novel di platform. Dalam satu hari, ia harus menulis untuk 5 judul novel. Memang sangat memusingkan dan melelahkan. Tapi itulah cara Sena untuk mengalihkan pikirannya dari Bintang dan juga rasa bersalahnya terhadap pria itu. Tak jarang saking banyaknya novel yang dia tulis dalam satu hari, Sena begadang sampai pagi. Dan karena hal itu ia juga sering sakit-sakitan. Tapi itu tidak menjadi masalah untuk Sena selama ia masih bisa bekerja dan menghasilkan uang untuk kebutuhannya. Besoknya, Bintang berangkat ke Bogor. Tak lupa ia berpamitan kepada Mayang. "Ma, aku berangkat dulu ya," pamitnya sambil mencium punggung tangan Mayang. "Iya, hati-hati di jalan," kata Mayang sambil mengusap punggung Bintang. "Tapi apa kau tidak apa-apa kalau nanti di sana tanpa sengaja bertemu dengan Sena?" Mayang tampak khawatir kepada putra sulungnya itu. "Aku tidak apa-apa, Ma. Aku sudah tidak punya perasaan lagi padanya," kata Bintang. Seraya tersenyum untuk meyakinkan ibunya itu. Meskipun sebenarnya perasaannya terhadap Sena belum juga hilang dari hatinya. Setelah berpamitan kepada ibunya, Bintang pun bergegas pergi. Sementara di tempat lain, Sena tampak sumringah setelah melihat pendapatan di akun penulisnya. Pendapatannya cukup lumayan dan itu membuat Sena senang.
Ia pun buru-buru menariknya dan tak lama saldo pun masuk ke rekeningnya. Sena lalu menghubungi Rani. "Halo Ran, nanti malam kok ada waktu tidak?" tanyanya pada Rani di seberang telepon. "Kebetulan aku tidak ada acara, kenapa?" "Kita makan-makan yuk di tempat biasa, aku yang traktir," ajak Sena. "Wah, sepertinya baru gajian nih." "Hahaha, iya, ya sudah, sampai ketemu nanti malam ya." "Oke, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sena pun mengakhiri panggilan setelah mendapat jawaban dari Rani. Setelah menghubungi Rani, Sena langsung pergi ke minimarket terdekat untuk membeli kebutuhan bulanannya. 3 jam berlalu, Bintang pun telah sampai di kota Bogor. Ia tidak langsung ke apartemen, melainkan ke restoran untuk mengurus perkara masalah karyawan yang membawa uang kas restoran. Bintang langsung memanggil manajer untuk meminta penjelasan lebih detailnya. Manajer pun menjelaskan secara terperinci kepada Bintang, dan ia juga memperlihatkan rekaman CCTV. Setelah Bintang melihat rekaman CCTV itu, ia pun meminta kepada manajer untuk mendatangi rumah karyawan itu terlebih dahulu, sebelum melaporkannya kepada pihak kepolisian. Bintang berniat ingin menyelesaikan masalah itu secara baik-baik tanpa melibatkan polisi. Setelah mengurusi masalah itu, Bintang pun langsung pulang ke apartemennya, apartemen yang dulu ditinggalinya bersama Sena. Namun tengah perjalanan, tiba-tiba ia berubah pikiran. Bintang ingin ke kontrakan Sena terlebih dahulu sebelum ke apartemen. Entah apa yang ingin dia lakukan. Yang jelas Bintang ingin bertemu dengan Sena setelah sekian lama. Jika boleh jujur, Bintang sangat merindukan wanita itu. Sudah berbulan-bulan mereka putus komunikasi. Setelah sampai, baru beberapa langkah Bintang berjalan menuju pintu kontrakan itu. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Bintang teringat kalau Sena sudah tidak sendiri lagi. Ya, dia sudah berpacaran dengan Dion. Bintang pun mengurungkan niatnya untuk menemui Sena, karena ia tidak ingin menjadi perusak hubungan Sena dan Dion. Dan ia juga sudah tidak ingin lagi merendahkan harga dirinya di depan Sena.